Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Timnas Australia setelah dibantai telak dengan skor 5-1 di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berlarut-larut. Pasukan Patrick Kluivert harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya, yaitu melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Laga melawan Bahrain bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi Timnas Indonesia jika masih ingin bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, harus menyiapkan taktik dan strategi yang jitu agar bisa meraih kemenangan dan menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Beberapa kesalahan fatal yang dilakukan saat melawan Australia harus segera dievaluasi. Mulai dari kegagalan eksekusi penalti Kevin Dix hingga ketidakstabilan pertahanan yang membuat Australia leluasa mencetak 5 gol. Timnas Indonesia harus belajar dari kekalahan ini dan tampil lebih solid melawan Bahrain. Laga melawan Bahrain juga menjadi ajang balas dendam bagi Timnas Indonesia. Di pertemuan pertama di kandang Bahrain, skuad Garuda merasa dicurangi setelah beberapa keputusan kontroversial wasit merugikan mereka. Kini dengan dukungan ribuan supporter di GBK, Timnas Indonesia bertekad membalas kekalahan tersebut. Di sisi lain, Bahrain juga baru saja menelan kekalahan 2-0 dari tuan rumah Jepang. Sama-sama meraih hasil negatif di laga terakhir, kedua tim pasti akan tampil dengan kekuatan penuh untuk meraih kemenangan dan tetap bersaing di klasemen grup C. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 6 poin, sementara Bahrain berada di posisi kelima dengan poin yang sama. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang laga melawan Bahrain. Dua pemain kunci yang sempat absen melawan Australia, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner, dipastikan bisa tampil. Kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan dan serangan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert diprediksi akan memberikan kesempatan kepada Emil Audero untuk menjalani debutnya sebagai kiper utama. Meski Martin Paes memiliki kualitas yang baik, Emil Audero dianggap lebih tenang dan memiliki refleks yang cepat. Pengalamannya di Serie A Italia juga menjadi nilai tambah. Trio bek tengah akan diisi oleh Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Jay Itzes, kapten Timnas Indonesia, akan memimpin pertahanan dengan ketenangan dan kedewasaannya. Justin Hubner yang kembali setelah absen karena akumulasi kartu akan menggunakan fisiknya untuk menjegal serangan Bahrain. Sementara Rizky Ridho, meski bermain di Liga 1, memiliki ketenangan dan keputusan yang tepat. Selanjutnya di posisi wingback, ada Kevin Dix dan Calvin Verdong akan menjadi andalan. Kevin Dix dengan fisik kuat dan kecepatannya akan menjadi ancaman serius bagi Bahrain. Sementara Calvin Verdong, yang solid dalam bertahan dan membantu serangan, akan menjaga keseimbangan tim. Selanjutnya, duet Joy Pelupesi dan Tom Hai akan mengisi posisi gelandang sentral. Joy Pelupesi yang gagal debut melawan Australia diprediksi akan mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya membela Timnas Indonesia. Sementara Tom Hai akan menjadi pengatur serangan dengan visi permainannya yang tajam. Selanjutnya di lini depan, Marcelino Ferdinand akan bermain sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romeni sebagai penyerang tengah. Ole Romeni yang baru saja mencetak gol perdana di debutnya melawan Australia diharapkan bisa kembali mencetak gol dan membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan di laga melawan Bahrain nanti. Dengan dukungan supporter di GBK, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan meraih 3 poin penuh. Kemenangan ini sangat penting untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026.